untuk kita baca bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan agar kita membaca akhir dari surat Al-Baqarah ini setiap malam sebelum tidur. Makanya disebutkan di sini man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah. Dari akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di situ ada 2 ayat yang sangat mulia, yang insya Allah kita akan mengkajinya pada pertemuan yang akan datang. Ayat kursi, dan itu oleh Al-Imam An-Nawawi diletakkan di akhir dari bab ini. Kemudian yang baru saja kita baca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ada apa di 2 ayat terakhir itu? Sampai disebutkan kafata, cukup. Itu mencukupi dia. Mencukupi dari apa? Ada 2 penafsiran para ulama. Sebagaimana yang baru saja kita dengarkan. Mencukupinya dari qiyamul lail. Artinya kalau engkau nggak bangun malam, alhamdulillah, itu sudah menggantikannya. Bukan berarti akhirnya orang ini dapat fadilah qiyamul lail. Umpamanya dia nggak perlu sholat malam, tapi buat orang-orang yang memang tadi sulit untuk sholat malam, ya udah baca itulah. Atau mencukupinya, di mana Allah akan memberikan penjagaan kepada dia. Mungkin dia nggak mampu untuk membaca Al-Baqarah secara keseluruhan, paling nggak dia baca 2 ayat ini. Lalu juga kalau bisa baca ayat kursi, yang juga dianjurkan untuk dibaca setiap selesai sholat dan ketika mau tidur. Baik, kita akan baca akhir dari surat Al-Baqarah ini. Tafadhal. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah, Rasul telah beriman. Nah, baca. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Barakallahu fiik. Kita lihat ya. Di awal surat Al-Baqarah, Allah itu menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Di akhir ditutup dengan bagaimana sikap seorang yang beriman. Mereka beriman. Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan orang-orang mukmin pun juga beriman.
Lalu disebutkan semuanya beriman kepada Allah, ya, kepada malaikat-malaikatnya ini yang beriman dengan yang gaib, ya, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, tidak membeda-bedakan antara utusan Allah. Dan kita lihat orang mukmin itu mengatakan sami'na wa ata'na, udah dengarkan dan taat. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, tidak mengatakan kami dengarkan dan kami maksiati seperti ungkapan orang-orang Yahudi. Enggak, sami'na wa ata'na. Tapi kita tahu bahwasanya kita punya keterbatasan. Maka kemudian kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla ketika ada kekurangan yang tidak mampu kita kerjakan. Maka kita mengatakan ghufranak, ampunanmu ya Allah, dan kepadamu kami akan kembali. Lalu subhanallah, ya, bagaimana Allah memberikan sebuah karunia kepada umat Islam ini, di mana kekurangan mereka, ketidakmampuan mereka itu ditoleransi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketidaksengajaan mereka, ketika mereka lupa dan tidak sengaja, salah mereka, itu Allah ampuni. Coba kita baca arti dari ayat yang terakhir. Nah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dan Allah mengatakan, aku telah melakukan itu. Artinya Allah kabulkan doa orang-orang beriman ini. Karena mereka bukan pura-pura beriman. Mereka sungguh-sungguh beriman. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Tapi bukan berarti kemudian kita lupa dengan azab Allah yang pedih. Sehingga sebagian orang terjebak dalam dosa, kemudian dia mengulangi dosa itu lagi tanpa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji. Maka harapannya ketika teman-teman membaca ini, dibaca dan diulangi lagi tafsirnya, sehingga engkau seakan-akan memperbaharui keimanan. Tiap mau tidur, kita perbaharui keimanan kita, agar besok tatkala bangun, kita bangun dengan semangat untuk menjadi hamba Allah dan melanjutkan perjuangan sampai ke surga.